Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Sakit Punten, kembali lagi di acara Ngasan Ngobrol Santai bersama Rumah Sakit Punten. Nah, kali ini kita bersama unit OK di Rumah Sakit Punten. Langsung saja yuk kita sapa narasumber kita kali ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Boleh perkenalan diri dulu? Ya, nama saya Aditya Satria Dinata dari Rumah Sakit Punten di unit kamar operasi. Oke. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih, Pak? Kita akan bahas tentang luka operasi, Mbak, hari ini ya. Sangat menarik sekali ya. Mungkin dari masyarakat sekitar banyak yang belum tahu tentang cara perawatan luka atau bagaimana luka itu bisa infeksi seperti itu ya. Mungkin yang pertama bisa kita bahas, boleh Pak Adit menjelaskan dulu apa sih itu luka? Luka adalah rusaknya kontinuitas jaringan kulit ya terutama. Ini akibat pembedahan atau faktor lingkungan yang lain. Bisa karena terjatuh, bisa karena prosedur pembedahan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Nah, kalau luka operasi sendiri itu mungkin bisa didefinisikan sebagai apa, Pak Adit? Kalau luka operasi, dia adalah luka yang dimana dia memang sengaja dibuat karena prosedur pembedahan. Tentunya perawatan selama dan pengelolaan setelah pasca operasi ini menentukan hasilnya dia baik atau tidak. Oh gitu. Kemudian kan memang kalau dia sudah timbul luka dari operasi yang secara disengaja ya berarti ya, kan pasti harus luka itu harus dirawat nih. Nah, tujuannya perawatan luka pos operasi itu apa saja? Nah, tujuan perawatan luka ini dia bertujuan supaya tidak terjadi infeksi pada daerah operasi yang pertama. Kemudian tidak menimbulkan komplikasi yang lebih lanjut. Contoh nih, dia ini timbul perdarahan setelah operasi, kemudian muncul infeksi, muncul tanda-tanda infeksi dan lain sebagainya. Itu adalah yang harus kita cegah pada luka operasi seperti itu. Oke. Kemudian untuk berarti untuk perawatan luka pos operasi ini juga berfungsi untuk agar cepat sembuh juga gitu ya? Betul sekali, betul. Oke. Kemudian ada nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka pos operasi? Ada beberapa faktor penyembuhan ya. Yang pertama dari usia pasien. Ini juga menentukan di mana dia ini proses penyembuhannya. Apabila dia usianya lebih tua, itu dia proses penyembuhannya akan lebih lama. Kemudian ada faktor yang penyakit, misalkan dia menderita diabetes mellitus ataupun hal yang lain, ini juga mempengaruhi proses penyembuhan. Di mana pasien-pasien dengan diabetes mellitus ini dengan kadar gula yang tinggi, biasanya dia proses penyembuhannya lebih lama. Gitu. Oke. Nah, untuk faktor-faktor yang Pak Adit sebutkan, saya rasa itu kan dari faktor dari dalam ya, meliputi usia dan sebagainya. Nah, kalau untuk faktor dari luarnya sendiri, kira-kira apa aja? Ada beberapa faktor dari luar yang bisa menyebabkan infeksi, ya terutama. Yang pertama ini adalah proses pengobatannya, kemudian stres, ini juga mempengaruhi. Ya? Kemudian ada beberapa hal yang memang betul-betul kita persiapkan untuk mengendalikan adanya timbulnya infeksi. Yang pertama misalkan pada saat kita operasi itu pasti di setiap rumah sakit pasti dia mengendalikan termasuk pada saat operasi mulai dari dia ini suhu ruangannya, kemudian kelembapan ruangan, ini pasti kita jaga. Di mana suhu ruangan tidak lebih dari 22 derajat, kelembapan tidak boleh lebih dari 70%. Itu memang betul-betul kita kondisikan supaya mencegah terjadinya proses infeksi lebih lanjut. Berarti pasien pasca operasi itu memang sangat rentan ya terhadap infeksi terhadap virus atau bakteri mungkin ya? Betul, seperti itu. Betul. Oh gitu. Kemudian kalau untuk tanda-tanda dan gejala infeksi luka pos operasi itu bisa kita lihat meliputi apa aja, Pak Adit? Bisa. Ketika luka ini di operasi ini setelah 2 atau 3 hari, biasanya dia akan kelihatan di mana luka ini mengalami proses penyembuhan ke arah yang lebih baik ataukah mengalami komplikasi lebih lanjut. Misalkan contoh ini infeksi. Nah, tanda-tanda infeksi ini sudah mulai muncul. Jadi tidak ada salahnya ini sobat, kalau misalkan kita ini pada saat perawatan luka mungkin keluarga ataupun pasien sendiri itu bisa melihat pada saat dibuka perbannya, kita bisa lihat muncul enggak tanda-tanda kemerahan di sana. Kemudian muncul enggak perdarahan ataupun cairan-cairan bening dan lain sebagainya. Kemudian biasanya muncul juga ada demam pada pasien. Ini juga bisa salah satu tanda dari infeksi. Gitu-gitu. Kemudian kalau untuk
biasanya kalau luka itu juga kan terjadi seperti kemerahan dan rasanya panas. Itu termasuk tanda atau gejala infeksi atau enggak? Itu termasuk dari tanda infeksi karena dia ini mulai nyeri, mulai panas, kemudian ada muncul cairan, perdarahan dan sebagainya. Itu adalah muncul salah satu komplikasi dari tanda-tanda infeksi daerah operasi. Nah, kalau gitu bagaimana sih Pak tips cara merawat luka pos operasi yang bisa dilakukan di rumah secara mandiri? Secara mandiri pada intinya dia ini adalah luka yang dibuat, kalau ada luka operasi ini adalah luka yang memang betul-betul sengaja dibuat, baik itu operasinya maupun bersih ataupun kotor dan lain sebagainya. Pada intinya pada saat perawatan luka ini tidak boleh kena air antara 3-5 hari pertama. Itu pasti. Kenapa? Karena air ini nanti akan menyebabkan beberapa infeksi. Maka dari itu betul-betul harus dijaga, perbannya tidak boleh sampai basah. Kena air ya. Gitu. Kemudian mungkin bisa kita perhatikan, kita lihat pada beberapa hari pertama setelah operasi. Jadi yang pertama kita lihat adalah, kita tidak ada salahnya kita lihat pada saat perawatan luka, kita lihat apakah muncul tanda-tanda perdarahan, apakah muncul demam, ataukah panas, nyeri, munculkah cairan dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa tanda infeksi. Kemudian kita pastikan luka ini selalu bersih. Nah, kita jaga supaya perban ini tidak sampai kotor, tidak sampai basah. Jadi itu yang paling penting, karena beberapa cairan termasuk air ini adalah merupakan faktor yang bisa menyebabkan terjadinya infeksi lebih lanjut. Kemudian kita perhatikan juga luka operasi dari hari ke hari. Mungkin di hari pertama tidak muncul, mungkin di hari kedua ini belum muncul tanda-tanda infeksi, tapi di hari ketiga ini muncul nyeri, kemudian muncul cairan dan lain sebagainya, muncul darah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi penting sekali, jadi kita memperhatikan kondisi perban harus selalu bersih. Kemudian pada saat kita penggantian perban juga harus kita perhatikan. Begitu. Jadi harus dikontrol terus-menerus ya Pak, nggak boleh sampai skip 1 hari pun, karena harus menjaga bagaimana luka tersebut tetap bersih, dan untuk perbannya sendiri juga harus tetap bersih seperti itu ya. Betul. Oke, kemudian untuk prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam perawatan luka pos operasi apa aja Pak Adit? Jadi ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah ganti balutan pagi atau sore ataupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Ya, jadi misalkan kita ganti memang perlu kita ganti perban dalam setiap hari, itu kita perlu ganti. Misalkan dia kotor, kemudian harus kita ganti langsung pada saat itu juga. Misalkan seperti itu. Kemudian bersihkan jika keluar darah dan langsung ganti kasa. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian jaga luka agar tidak lembab. Ya, pastinya ini kita jaga supaya tidak terkena air. Kemudian kita gunakan teknik aseptik yang paling penting. Jadi beberapa perawatan luka harus kita menggunakan betul-betul dengan kondisi yang steril seperti itu. Jadi harus memakai APD yang mengganti luka, harus memakai APD yang steril ya. Kemudian awasi adanya tanda-tanda infeksi seperti gatal, panas, mungkin bengkak, kemerahan, maupun adanya penurunan fungsi. Misalkan ada luka di tangan, kemudian ini tidak bisa digerakkan dan sebagainya, itu adalah perubahan fungsi yang harus betul-betul kita perhatikan. Nah, selain kita harus menjaga agar luka tersebut tetap steril, kemudian tetap bersih, ada nggak sih cara agar luka tersebut bisa cepat sembuhnya gitu? Mungkin dari makanan atau apa gitu? Iya, makanan sangat berpengaruh penting ya. Ada beberapa stigma di masyarakat di mana dia ini apabila terjadi luka, misalkan kitan seperti itu ya. Ada pada zaman dahulu ini orang dilarang makan telur, dilarang makan ayam karena akan menimbulkan gatal dan lain sebagainya. Padahal seperti itu tuh salah ya. Padahal kalau kita kaji lebih dalam, maka ternyata protein yang tinggi ini akan mempercepat terjadinya proses penyembuhan luka. Jadi ada beberapa protein, misalkan protein nabati, ini kita bisa mengkonsumsi sayur-sayuran, kemudian kacang, kemudian tahu gitu tahu tempe, kedelai itu pasti akan mempercepat proses penyembuhan luka. Termasuk juga protein hewani, ya misalkan daging, kemudian ayam dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ada lagi makanan yang mengandung vitamin C. Ini juga baik dalam proses penyembuhan luka, ya. Misalkan buah, kemudian jeruk, daun
pepaya, kemudian bayam, ini juga akan mempercepat proses penyembuhan luka. Oke. Kemudian kalau sudah terlanjur, ada tanda-tanda kalau terjadi infeksi pada luka itu biasanya bisa kita lihat gejalanya seperti apa? Oke. Ada beberapa gejala yang memang muncul pada saat orang itu mengalami infeksi luka operasi. Ya, yang pertama muncul gatal di daerah lukanya, kemudian muncul kemerahan, kemudian muncul nyeri, kemudian munculnya cairan eksudat seperti cairan bening, ya, itu adalah beberapa tanda infeksi. Kemudian munculnya darah juga bisa memungkinkan adanya tanda-tanda infeksi. Kalau sudah terlanjur menemukan seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama harus kita lakukan pastinya dia pada saat orang mengalami infeksi luka operasi, pastinya kita harus mengganti perban, ya. Kita harus bersihkan lagi, kita lakukan perawatan luka yang tentunya orang awam jarang bisa melakukan tindakan semacam itu, ya. Jadi kita yang pertama kita harus pergi ke fasilitas kesehatan, baik itu ke dokter praktek, ke puskesmas terdekat ataupun ke rumah sakit juga tidak ada masalah. Jadi memang betul-betul harus segera dilakukan perawatan. Gitu ya. Oke, mungkin itu tadi ya Pak Adit ya pembahasan kita seputar cara perawatan luka pasca operasi beserta bagaimana sih caranya agar luka itu bisa cepat sembuh. Nah, mungkin penjelasan kali ini sudah cukup jelas bagi pemirsa di rumah. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Pak Adit? Oke, sudah. Oke. Mungkin saran saja pada saat orang operasi, jangan takut operasi karena operasi itu memang adalah proses penyembuhan. Jadi kalau kita nanti sakit dan diharuskan untuk operasi, itu adalah anjuran yang paling baik. Jadi kita lakukan saja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh dokter. Kemudian perawatannya kita harus tetap jaga seperti apa supaya proses penyembuhannya itu lebih baik. Seperti itu. Oke, nah jadi kalau ada instruksi untuk operasi, masyarakat nggak boleh takut ya Pak ya? Nggak usah takut. Nggak usah takut. Pasti ditemani perawat dan dokternya sampai akhir. Seperti di Rumah Sakit Punten ya. Betul. Nah, mungkin itu tadi pemirsa pembahasan kita kali ini tentang edukasi cara perawatan luka pasca operasi. Nah, untuk pemirsa di rumah jangan lupa nonton, like dan subscribe channel Kuba TV untuk mendapatkan notifikasi video-video dari kita selanjutnya. Mungkin dari kami itu saja, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.